Wanita ini diberi apartemen mewah secara cuma-cuma oleh sepasang suami istri tua. Tapi wanita ini tidak tahu bahwa apartemen ini banyak menyimpan misteri. Wanita bernama Terry ini adalah seorang penari teater. Hari itu seharusnya ia akan tampil sebuah pertunjukan. Tapi musibah terjadi membuat kakinya patah. Karena kejadian itu, Terry pun harus pincang dan kesulitan mendapatkan pekerjaan sebagai penari. Terry menumpang di apartemen temannya, namun salah satu temannya mulai kesal karena Terry tidak memberi kontribusi apapun untuk membayar apartemen ini. Bahkan kini, Terry kesulitan membayar tagihan-tagihannya. Hari itu ada audisi mencari penari top. Semua orang menari sebagus mungkin, namun Terry lagi-lagi gagal lolos audisi kali ini. Ia sudah berusaha untuk menyembuhkan kakinya kembali agar bisa menari lagi. Banyak sekali berbagai macam audisi tarian yang Terry ikuti, namun semua gagal karena kakinya. Sedangkan tunggakan tagihannya semakin banyak. Sampai hari itu, Terry kembali mengikuti sebuah audisi. Terry tidak jujur berkata bahwa kakinya cedera. Namun juri mencoba menyuruh Terry berulang-ulang melakukan gerakan yang sama yang tentu membuat Terry kesulitan untuk menahan sakit di kakinya. Sampai di percobaan entah keberapa, kaki Terry kemudian terpelintir. Dan juri pun segera menggugurkannya, bahkan Terry belum sempat menunjukkan bakat bernyanyinya. Salah satu juri kemudian menyuruh Terry untuk menirukan suara babi dan menirukan tingkah babi ketika dalam kandang. Karena Terry besar di sebuah peternakan babi milik ayahnya. Tentu saja Terry menolak karena merasa direndahkan. Ketika di balik layar, teman Terry mencoba menyemangati Terry. Tapi ketika Terry melihat juri yang merendahkannya keluar, ia seperti mendapatkan ide. Terry mengikuti Mr. Merchant untuk mencoba berbicara dengannya. Dan sampailah ia ke tempat tinggal Mr. Merchant, sebuah apartemen besar namun terlihat tua. Ketika Terry masuk ke dalam bertemu resepsionis, kepala Terry mengalami pusing sampai ia berhalusinasi melihat resepsionis itu tertawa kepadanya. Kemudian Terry keluar dan menabrak seorang kakek-kakek. Terry muntah dan kemudian kedua orang tua itu mencoba menolongnya dan membawa Terry tidur di kamar apartemen mereka. Terry terbangun esok paginya dan menemui kedua orang tua itu di meja makan. Terry disambut ramah oleh kedua orang tua ini, bahkan memberi Terry semangat mengejar mimpinya menjadi seorang penari. Sampai ketika nenek tua ini mengajak Terry melihat-lihat apartemennya dan kemudian meminta Terry untuk tinggal di apartemennya. Terry yang kaget sempat menolak karena ia tidak sanggup membayar tagihannya nantinya. Tapi nenek tua ini berkata ia bisa menginap di sini gratis karena mereka tidak punya anak dan terlalu banyak uang sampai bingung harus menghabiskan uang mereka untuk apa. Jadilah akhirnya Terry berkemas untuk pindah ke apartemen barunya. Namun teman Terry sempat takut karena ia baru saja mengenal kedua orang tua itu, tapi Terry tidak mendengarkannya. Ketika Terry menyusun barangnya di apartemen barunya, ia tidak sengaja menemukan sebuah sepatu di lemari bajunya dan ada sebuah nama di sepatunya itu. Ketika nenek tua itu datang lagi memberi hadiah kepindahan kepada Terry, Terry memberikan sepatu itu kepada nenek tua itu dan langsung dibuangnya. Nenek tua itu ternyata mengajak Terry menghadiri sebuah pesta yang diadakan di apartemen tetangganya. Ketika Terry datang, ternyata acara diadakan di apartemen Mr. Merchant yang menjadi juri ketika Terry mengikuti audisi drama musikal. Wanita ini dihamili oleh seorang pria yang ternyata pengikut sebuah aliran sesat. Bagaimana bisa terjadi? Wanita ini sudah kehilangan harapan karena dirinya tidak lolos audisi menjadi penari dimanapun ia mendaftar. Sampai suatu ketika ia bertemu seorang pria bernama Mr. Merchant. Ia kemudian mencoba mengikuti pria itu ke tempat tinggalnya dan sampailah wanita bernama Terry ini ke sebuah apartemen tua. Tapi di sana ia malah ditawari menginap gratis oleh sepasang orang tua kaya yang tidak punya anak. Tentu saja Terry menerimanya dengan senang. Apartemen yang ia tinggali sekarang berdekatan dengan apartemen Mr. Merchant. Saat kepindahannya di hari pertama, nenek tua ini mengajak Terry hadir di sebuah acara di apartemen tetangganya yang ternyata adalah Mr. Merchant sendiri. Namun kedua orang tua itu tidak datang dan jadilah hanya Terry bersama Mr. Merchant yang minum-minum bersama. Di sana Terry bercerita menjadi penari teater adalah mimpinya dari dulu. Namun karena cedera kakinya, ia kesulitan mendaftar dimanapun. Kemudian tiba-tiba saja Terry merasa pusing setelah minum minuman yang diberikan Mr. Merchant. Terry tiba-tiba merasa ia sedang menari bersama Mr. Merchant di sebuah pagelaran musik. Ketika dirinya diikat di sebuah kasur, ada sosok mengerikan muncul di balik kakinya. Dan ketika Terry berteriak, ia kemudian terbangun dan itu semua hanyalah mimpi. Anehnya, Terry bangun dalam keadaan tidak berbaju. Kemudian ketika Mr. Merchant masuk, ia berkata bahwa ia sangat menikmati malam itu. Tentu saja Terry tidak ingat apa yang terjadi malam itu karena tahu-tahu ia sudah tidak berbusana pagi ini.
Terry ternyata diterima di sebuah klub teater musikal padahal awalnya sebelumnya ditolak oleh para juri. Salah satu peserta kemudian menyadari Terry menyeret kakinya. Namun Terry beralasan itu karena ia tertinggal beberapa hari dari yang lain dan ia yakin ia akan menyusul mereka. Terry menyadari ada bekas luka di tangannya setelah malam ia tidur bersama Mr. Merchant. Ia melihat di seluruh tubuhnya banyak bekas-bekas itu, bahkan di pahanya. Ketika pulang lagi-lagi nenek tua itu mengajak Terry untuk mampir sebentar mengenalkannya kepada tetangga baru lainnya bernama Miss Gardenia. Nenek tua itu menceritakan kaki Terry yang cedera, kemudian Miss Gardenia meminta Terry menunjukkan kakinya. Ia mengoleskan sebuah salep ke kaki Terry yang katanya bisa menyembuhkan cederanya. Lagi-lagi Terry bermimpi buruk di mana ia melihat ada sosok bertanduk memperhatikan perut Terry dan ketika Terry terbangun sosok itu sudah menghilang. Terry mencoba bangun dan ketika berjalan ia kaget tahu-tahu kakinya sudah kembali normal. Cederanya akhirnya sembuh. Jadilah akhirnya Terry bisa menari dengan lihai lagi seperti dirinya dulu, bahkan mendapat pujian dari si pelatih. Malam itu si nenek tua mengadakan acara pesta kostum dan Terry mengajak teman dekatnya. Terry bersama temannya diperkenalkan kepada teman-teman nenek tua ini. Sampai ketika Terry keluar, ia melihat ada sekelompok orang mencurigakan yang kemudian langsung menutup pintu ketika Terry melihat. Terry hendak pergi ke dapur, ia mendengar nenek tua itu sedang berdebat dengan Miss Gardenia. Dan ketika Terry di sana, mereka semua kemudian bubar. Nenek tua itu kemudian bersama suaminya memberikan Terry sebuah hadiah, coat berbulu yang sangat disukai Terry. Ketika pesta selesai, Terry bersama temannya sedang bersenang-senang dan Terry ingin mencoba memakai coat barunya. Sampai tiba-tiba ada sebuah tangan memeluk pinggangnya dan membuat Terry berteriak kaget. Esoknya, Terry mengalami mual hebat dan memeriksakan dirinya ke dokter. Terry ternyata hamil anak Mr. Merchant. Ia menceritakan hal itu kepada temannya dan meminta Terry untuk istirahat dari drama musikal ini. Namun Terry enggan karena ini adalah mimpinya. Kehamilan hanya akan menghambatnya. Percakapan mereka ternyata didengar oleh rekan mereka yang membenci Terry dan menganggap Terry cewek murahan. Terry kini dibully habis-habisan oleh teman-temannya. Sampai ketika Mr. Merchant masuk dan memarahi kelakuan perempuan tiran ini. Mr. Merchant gembira mendengar berita kehamilan Terry, namun Terry sedih karena ini akan menjadi akhir karirnya. Ketika Terry pulang ke rumah, ia menemukan kedua orang tua ini masuk ke apartemennya tanpa dirinya. Terry sempat kesal melihat kelakuan mereka dan berita kehamilannya sudah diketahui oleh kedua orang tua ini. Mereka bergembira dan meminta Terry pergi ke dokter kandungan, namun Terry menolak. Kedua orang tua itu ternyata juga memberikannya kado tempat tidur bayi kepada Terry, dan mereka berkata Terry tetap bisa menjadi penari terkenal dan anak Terry akan mereka asuh karena mereka sangat ingin memiliki anak. Tawaran itu pun tampak menggiurkan bagi Terry. Wanita ini mengandung anak iblis karena ditipu oleh sekelompok orang penganut aliran sesat. Wanita ini berusaha menggugurkan kandungannya, namun iblis itu membuat perawat yang merawatnya sampai terpental. Kemudian perawat itu tiba-tiba saja kejang-kejang seperti orang kerasukan. Terry melakukan kesalahan dengan mendekati seorang pria bernama Mr. Merchant hanya agar dirinya bisa masuk ke sebuah klub teater. Ia dihamili oleh pria itu yang ternyata adalah seorang penganut aliran sesat. Bayi iblis yang dikandung Terry bahkan bisa membuat wanita saingan Terry di klub teater itu sampai patah tulang, dan akhirnya posisi utama pada drama musikal mereka kosong. Kemudian Mr. Merchant memberikan posisi itu kepada Terry, dan jadilah Terry meraih mimpinya menjadi penari utama dalam sebuah drama musikal. Terry yang menemukan banyak kejanggalan kemudian mencoba pindah dari apartemen yang diberikan kepadanya oleh sepasang orang tua kaya tanpa anak ini. Terry kemudian mencoba berdoa kepada Tuhan meminta petunjuk, sampai salah seorang suster datang mendekatinya. Ia merasakan dan tahu bahwa Terry sedang mengandung anak iblis. Setelah gagal menggugurkannya, Terry yakin ia sendirilah yang harus menghadapi para penganut aliran sesat itu. Terry kembali ke apartemen lamanya dan mencoba mencari keberadaan tempat ritual para penganut aliran ini, dan menemukannya di sebuah ruang bawah tanah. Di sana ia menemukan ada banyak benda-benda persembahan dan ada Mr. Merchant di sana. Memori lama Terry kemudian muncul di kepalanya di mana dirinya saat itu disekap dan dijadikan tumbal untuk mengandung anak dari si iblis. Terry kemudian menusuk Mr. Merchant dan membuatnya tewas. Terry melihat sosok bertanduk itu dan berlari dari kejarannya. Ia kabur kembali masuk ke apartemen lamanya dan menemukan kakek tua itu di sana bersama dengan istrinya yang ternyata adalah anggota aliran sesat ini.
Terry mencoba menusuk perutnya sendiri, namun usahanya gagal karena bayi itu melindungi dirinya sendiri. Pada akhirnya, Terry harus menyerah dan memasrahkan dirinya kepada kedua orang tua ini. Mereka kemudian membawa Terry ke tempat perkumpulan anggota aliran sesat ini yang disambut hangat. Awalnya, Terry sempat pura-pura gembira dan menikmati perannya di depan orang-orang ini. Ia menari seakan-akan dirinya sudah menjadi bagian dari mereka, sampai ketika Terry berhenti di ambang jendela. Kemudian ia melompat dari atas sana. Beginilah cara Terry mengakhiri bayi iblis yang dikandungnya.